Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali hadir bagi menyapa untuk Ibu Bapak Saudara sekalian. Sapardi Djoko Damono pernah menuliskan syair yang berbicara tentang mencintai dengan sederhana. Demikian yang dituliskannya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Saudara, syair ini menggambarkan tentang cinta yang tidak banyak kata, tetapi syarat dengan makna. Kayu tidak sempat berbicara kepada api sebelum akhirnya menjadi abu, dan awan pun tidak sempat menyampaikan pesan kepada hujan sebelum dirinya lenyap. Namun justru disitulah terlihat sebuah cinta yang tulus, memberi diri tanpa banyak penjelasan dan tanpa mencari perhatian. Cinta seperti ini adalah cinta yang sederhana, cinta yang diam, dan cinta yang rela berkorban. Ia tidak selalu terlihat besar di luar, tetapi maknanya begitu dalam. Nah saudara, dalam masa Prapaskah ini sesungguhnya kita diajak untuk merenungkan tentang cinta yang seperti itu. Cinta yang tidak hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi cinta yang dinyatakan melalui pengorbanan dan pemberian diri. Dan Yesus sendiri menunjukkan cinta seperti itu. Ia tidak sekedar berbicara tentang kasih, tetapi bagaimana ia menjalani kasih itu bahkan sampai pengorbanan di kayu salib. Cinta yang sederhana, namun paling dalam dan paling nyata. Saudara, mari kita membuka dari Injil Yohanes di pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Yohanes 15, ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ibu bapak saudara, Yesus menjelaskan makna kasih yang sejati. Kasih yang terbesar bukanlah kasih yang hanya dinyatakan melalui kata-kata indah, melainkan kasih yang rela memberikan diri bagi orang lain. Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya menjelang penderitaan dan wafatnya. Ia tahu bahwa kasih yang ia ajarkan akan mencapai puncaknya ketika ia menyerahkan dirinya di kayu salib. Di sana, Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang rela berkorban demi kehidupan orang lain. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Yesus tidak selalu disampaikan dengan kata-kata yang panjang, tetapi dinyatakan melalui tindakan yang nyata. Ketika ia melayani, memberikan pengampunan, dan akhirnya memberikan dirinya. Teladan yang disampaikan kepada kita. Karena itu, inilah waktunya bagi kita untuk kita merenungkan kembali bagaimana kasih dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa kasih harus ditunjukkan dengan sesuatu yang besar, dengan sesuatu yang luar biasa. Puisi dari Sapardi Djoko Damono mengingatkan bahwa kasih yang paling dalam justru sering hadir dalam kesederhanaan. Mengasihi dengan sederhana itu berarti bagaimana kita mau memaafkan walau hati kita terluka. Bagaimana kita bisa membantu tanpa harus diminta. Bagaimana kita mendengarkan seseorang yang sedang membutuhkan teman. Bagaimana kita memberikan perhatian dalam hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus mengajarkan kasih yang sejati tidak selalu mencari pengakuan. Ia hadir di dalam kerelaan memberikan diri bahkan ketika tidak semua orang melihat dan mungkin juga menghargainya. Masa Prapaskah, mari berefleksi, bertanya dalam hati kita, adakah ketulusan ketika aku mengasihi orang lain? Adakah kerelaan berkorban dan aku memberi untuk kebaikan orang lain? Mari menghayatinya, mari belajar mencintai seperti Kristus sudah mencintai kita, dengan sederhana, dengan ketulusan, dengan hati yang rela untuk memberi. Tuhan memberkati kita. Amin.